Kunaon dia ibadah? Kunaon dia kawin diniatkeun dah teh ibadah ka Gusti Allah, taqarrub ka Allah, ngikuti jejak Rasul serta menghasilkan anak serta keturunan-keturunannya. Kenapa? Bahwa tujuan utama dalam nikah itu untuk menghasilkan anak beserta tujuannya li annabihi baqo al-alami, karena dengan pernikahan baqo al-adami, kelanggengan alam semesta atau kelestarian alam semesta, wantidomihi dan keteraturannya akan tercipta. Jadi dengan nikah alam ini akan lestari, dengan sebab nikah alam ini menjadi teratur. Coba bayangkan dalam nikah alam ini mau lestari, sebab jelema moal aya moal nupae terus, tapi nu lahir kunaon teu nu lahir tadi kan tidak melakukan hubungan seksual ataupun melakukan hubungan seksual tapi tidak ini kamu hayang barang udah anak tina hubungan selain dalam ikatan pernikahan. Jelema teu kawin tapi hubungan seksual yakin lamun aya anak pasti dipaehan tina beuteungna keneh kan. Nah, wa bitarkihi ihmalun kharabah wa dirasah. Nah, dengan meninggalkan nikah, dengan tidak menikah, maka berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam akan terjadi. Bila menikah, alam ieu akan hancur, alam ieu akan musnah. Lebih kabeh moal aya alam syariatnya. Tentunya lupa. Jadi besar pengeluaran daripada pemasukan. Lupa yang tinggal detik nu lahir eta kita. Simpan eta, simpan tanggung tujuan hidup. Wa ma'lumun, urang geus nyaho kabeh. Sudah dimaklumi, sudah diketahui oleh seluruhnya. Geus maklum annahu bahwa sesungguhnya la yahsulul hasadu illa binasril bidri. Tidak akan ada panen. Awas ya, tidak akan ada panen illa binasril badri. Badri, awas, aya badri, aya bidri. Lamun badri itu maknanya bagus. Benih, lamun bidri punten. Lamun bidri itil. Ya, eta dina momok kan aya anu dua detik teh kan dina ujung momok ya punten komisi upama tah ini kan aya detik naon eta ieu kan anu sok disebut sunatan ieu bidri ngaranna lain badri itu badri percaya eta rupiah dia rupiah saudara eta ieu nu sok disunatan teh ning awet disunatan ieu eta saudara bidri. Sudah maklum, kita tahu bahwa tidak akan ada panen tanpa menyebar benih al-ardi pada bumi, pada tanah terlebih dahulu. Jadi ayana panen eta kusebab mimiti urang menyebar tidak menyebar bini sehingga nanti sebutnya tumbuh. Sanes tumbuh berbuah, sanes berbuah baru dipanen. Waharsihi setelah disebar bini, kemudian waharfi dirawat, diolah, ditanam, diolah. Wajani ini dan dirawat, diturukin dengan cara atau dengan metode atau dengan teori turuk eta. Wakafiatin dengan cara, kafiata teknik, turuk eta metode atau teori, kafiat eta teknik maklumatin yang sudah diketahui di kalangan para petani. Jadi para petani harus apal. Sebut teknik. Harus apal bahwa lamun hayang panen eta kudu nyebar bini, geus disebar binina diolah, kemudian dirawat, tapi nyebar bini jeung ngarawat eta harus melalui teori dan melalui teknik dengan metode dan teknik yang sudah diketahui. Itu benar caranya.
nyebar tanaman, nyebar binina kumaha, ngarawatna kumaha, ngupukna kumaha, segala macam kan. Nah, eta kabeh para petani geus nyaho. Nah, engke setelah benih disebar, kemudian dirawat dengan metode dan teknik yang baik, wantidoril madadi ila wudu isolah, nanti akan tinggal menunggu madad, menunggu anugerah sampai wudu isolah, sampai dohirnya buah, artinya sampai siap dipanen. Patani bae hayang ngasilkeun beas, eta kudu bener neundeun milihna, bener ngolah taneuhna, bener merawat si binihna, tina binih jadi jukut, tina jukut jadi parengan dirawat, caina dirawat. Karena semua metode dengan semua teknik, metode atau teori dan tekniknya sudah jangan dengan benar, atau tinggal nunggu panen baik. Begitu juga wakadzalika itu layak sulul waladu, tidak akan terwujud seorang anak, wal hasil eta anak, wan nasali dan keturunan, illa bibasibid bil jaroj, kecuali dengan memasukkan benih, memasukkan sperma suami ala mazroati, pada tempat menanamnya, Jadi moal menghasilkan anak. Jadi seorang anak itu tidak akan terwujud, tidak akan hasil kecuali dengan apa? Dengan memasukkan benih suami pada ladangnya dan tanamannya, yaitu istrikna, artinya moal hasil anak kalau tidak ada penyimpanan sperma di dalam opumnya, mencet bahasa gelnya, opum kan? Jadi tidak akan hasil itu anak kalau tidak memasukkan sperma kepada ovum, karena mual masukkan kontrol, mual masukkan cipeju karena ovum, karena rahim eta. Jadi udah cara nama hayang menghasilkan keturunan eta ya dengan cara memasukkan sperma kepada memek. Tapi spermanya harus dibuahi oleh ovum eta. Nyata ovum kan ya? Kamu tersalah. Qala ta'ala mana? Jadi awalnya tong salah masukkan ya bonya. Ieu mah cipeju dikana botol keun, moal jadi anak jadi topeng. Kaca. Awal jeung ulah diasupkeun dikana sumut. Sumut. Oh. Moal jadi anak tetep kudu harus kana parji, Kan kitu rata-rata naon disebutna BJ kan? Low job gitu. Sepong gitulah. Iya. Sinyalnya kan istri-istri kita BJ tangalamotan kanjutna kontol dina sumut ya. Lamun hade kan masuk dong. Hai biasa bae dak dari mana dong ulah gila ini. Mindset mah gitu Pak. Mindset biasa bae. Ini bukan lamun ngomongnya di luar atau lamun yang ngaji, oke lah. Kan memang ngaji biasa lah. Tong sentimen santai biasa. Udah pasti ngalaman tapi hari lain. Laku. Hari itu laku. Kan awas pikiran sudah lekat pada keling ya. Pikiran udah sebentar keling beda dari aman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harsul lakum, merupakan ladang kalian. Istri urang eta merupakan ladang, merupakan tanah yang siap ditanam. Ladang lah, merupakan tanah yang siap ditanam, merupakan ladang kalian. Pak harsakum, maka datangilah ladang kalian, annasitum sakarep dewek. Datangilah kalian semaumu, sakumaha maneh eta pek bae. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah yang baik-baik, awas. Wa qaddimu, kerjakanlah ketika datang ke mana? Ke ladang, maka dirawat, dikerjakan. Tapi awas, itu yang baik, Pak.
baik. Jeung saha ya angkusikum untuk diri kalian. Di wanita itu bagaikan ladang. Pacul ku sia, garuk ku sia, gebot ku maneh. Tapi awas dengan cara yang baik. Baik. Ulah disigat ulah. Heman. Mangga datang. Geus tupa atuh annasitum sakumaha maneh, sakumaha lalaki. Makana awet tong sok nolaknya. Jadi kumas salaki maneh eta. Jadi awas jeung salaki ge kudu mengikuti kahayang awet. Ulah licik dia di kahayang maneh itu kudu diturutkeun ari kahayang awet dari itu. Ulah ki harus saling memahami dan saling mengerti. Wasababu nuzuli hadil ayat, kenapa ini ayat nisa hukum hal sulah hukum hanasikum itu turun? Nah, asbabun nuzulna ayat nisa hukum hal sulah hukum hanas itu turun eta qalu bahwasannya orang-orang Islam eta berkata inna na'tin nisa'a barikatin wa qaimatin wa mustalqiyatin wa min baina aydihim wa min khalfihim ba'da ayyakuna ma'tiya wahidan. Ieu kunaon sebabna ayat itu turun? Sebab orang Islam itu berkata, ieu cek orang Islam, kami menggauli istri, kami menyetubuhi istri dengan posisi barikatin, dengan posisi dengan posisi berlutut. Jadi kami urang kabeh maneh perjaman itu ngomong kami itu ketika menggauli istri, jadi menyetubuhi istri itu dengan posisi dengan cara berlutut. Kumaha berlutut dengan cara berlutut. Terus gambar sih wa qaimatin dan dengan posisi berdiri. Ngewena sore nangtung. Ngewena sore nangtung. Nangtung gitu. Wa mustalqiyatin dan cara terlentang, misionaris. Cara terlentang biasa sama cara yang sudah biasa ya, misionaris dengan cara terlentang, lain terlentang ya, terlentang. Kamu coba bahasa Sunda naon, Bos? Kadang-kadang lagi. Kadang-kadang penuh kita, kadang-kadang. Dengan cara terlentang nangkarak gitu, dengan cara nangkarak. Nah, wa min baina aydihim. Nah, menyetubuhnya itu min baina aydihim dari arah depan. Jadi diharut. Kumaha sih? Praktek. Ya, diharut beda. Ya, diharut beda. Dan wamin kholfihim dan dari arah belakang ila laki awewe berarti gitu tak baik dia sare maupun angtung atau tiup atau omon entok bebas. Nah, dengan satu macam posisi, artinya dengan satu macam posisi eta mana tadi teh beungi teh wa al-ma'ti wahidan ayakuna al-ma'tiya wahidan, walaupun al-ma'tiya yang didatangi wahidan itu satu, walaupun sanajan tujuan itu satu, naon menghasilkan buat jumlah intinya. Pokoknya aya posisi nangtung, aya posisina terlentang, aya posisina dihareup masuk ke dana. Jadi si cewekna menghadap ke depan, ada yang melalui belah. Tetap logam nama karena mohon maaf karena parji kene, tapi dimasukkan melalui dari arah bukan memasukkan yang di belakang, tapi dari arah belakang. Kebayang tuh? Sohibul bokep masuk Neng, jujur, lu pernah nonton video blue film, video bokep, jujur. Saya pernah, album dan pernah. Mulai encan. Saya kan. Aku mesti kirim mesti. Imajinasi.
Cek, gua dikirimin nanti. Tapi sama download VPN heula ya. Download VPN. Nyok ke VPN. Aduh, nah, jadi gitu. Nah, Fakolat Yahudi. Nah, setelah umat Islam ngomongin gitu, pokoknya kami mah ya keur menyetujui pemajikan, kadang-kadang langsung, kadang-kadang diuk, kadang-kadang sambil sare, kadang-kadang pitukan, kadang-kadang arak ya, kadang-kadang nonggeng, kadang-kadang diuk, kadang-kadang berlutut. Nah, ngadenge orang Islam ngomong seperti itu, qolatil yahudu, si tangkorak Yahudi membalas ma antum illal bahaim. Tidak dari itu uang satwa baik. Ima idalaria jadwal satwa baik. Artinya mereka menganggap umat Islam yang melakukan hubungan seksual dengan cara seperti itu dianggap seperti binatang kan. Binatangku malah menyewek. Begitu. Sok itu kan begitu. Jadi sakar manehna bae tina gaya dan cara apapun itu. Nah, sedangkan kami sebudak Yahudi kami mah ketika melakukan hubungan seksual ala hayatin wahidatin hanya dengan satu macam posisi. Jadi budak Yahudi mah lamun sedang bersetubuh, sedang melakukan hubungan seksual eta hanya satu posisi doang. Jadi budak Yahudi dengan satu posisi doang, sedangkan orang Islam dengan berbagai macam posisi. Nah, sehingga wa inna lanajidu fit Taurat, orang Yahudi sungguh kami telah temukan dalam kitab Taurat anna kulla ityanin, bahwa setiap hubungan seksual, hubungan badan tu'tan nisa, selain hubungan badan ketika menghadapi wanita, tu'tan nisa bil istilqa dan nasu indallah. Jadi kieu dalam kitab Taurat, orang Yahudi kami menemukan dalam kitab Taurat bahwa setiap hubungan dengan posisi selain posisi istri terlentang itu kotor menurut Allah. Itu hujahna argumentasi budak Yahudi mah nu aya dina kitab Taurat cenah bahwa posisi na eta kudu awena dalam keadaan terlentang, sedangkan laki-lakinya nangkung. Atuh lamun awe terlentang laki-laki terlentang atuh mah hasil ge. Makana awena nangkung, awena kieu laki-lakina tah gitu. Nah eta makana budak Yahudi mah posisina kitu-kitu bae. Hanya terlentang saja, sedangkan orang Islam dengan berbagai macam. Nah kemudian faat dabatnya, maka Allah mendustakan, ngabohongkeun karena orang-orang Yahudi. Jika Allah henteu begitu, maka turun ayat eta bisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anasi itu teu kudu terlentang bae mangga sakumaha maneh bebas. Karena bebas, teh kumaha los, teh nangtung tarung teh canggel mah. Kan canggel tuun lah. Meureun. Itulah pasti canggel. Nyawa meureun. Lain heula. Kamu kebeula mah pakai bahasa sepengalaman aing buat man geus emang nyata heula. Nyata santar. Aing ngomong gitu tiba teu percaya. Pakai hadil ayat, dalam ini ayat dilalatun ada petunjuk. Petunjuk apa? Ala jawazi ityani rajul jauh ala ayyi kayfiyatin wa halin sa'a min qiyamin wa kullu nisa'in. Nah, dina ayat nisa hukum hartul lakum fa'tu harsakum annasitum. Nah, eta ada petunjuk apa? Yaitu diperbolehkan seorang suami menyetubuhi istrinya, awas menyetubuhi istri lain temen BO amit menyetubuhi istrinya, awas dengan cara atau dengan posisi apapun yang dia kehendaki, nuku lalakina dikehendaki atau nuku awalena dikahayang, kita bebas, baik dengan cara berdiri nangtung dikiamin dengan cara berdiri, atau kumulin atau cara duduk, kumaha duduknya? Aing bingung duduk eta. Jalan. Dengan cara duduk atau dengan cara
Terentang teh kan, rek nangtung tah, rek bari diuk tah, rek bari terentang tah mangga bae. Atuh seperti itu mah gampang, Boy. Tinggal urang mah sakit bae. Tinggal urang mah diuk kan, urang mah diuk. Dong cara mangku ku masih mangku. Awena di. Tinggal dikitu. Aduh. Gila awas kok enggak mau pakai kayak gitu. Biasa image. Enggak sih cuma sedikit. Tarik kuat. Enggak. Aduh, pokoknya ini ada gambarnya. Jadi tugas kita payah ya. Siap besok. Mangganya jadi ulat. Awalnya awas, karena mangga bahan bebas. Namun mana bisa, kan awas belum bisa ya. Tapi bisa dong hitungannya. Bisa latihan ini insya Allah bisa lah. Nah terus bukan hanya dengan cara yang semau lo gitulah ya. Tapi dan wamin aidi hadin saat jeung tina arah mana baik yang salaki mau. Jadi dari arah manapun yang diinginkan oleh suami dan istri, awas dan istri tambahan deui bae dan istri. Ulah hayang suami doang dan hayang istri. Lamun suami hayang ke arah hareup mangga. Pamajikan hayang ke arah tukang mangga eta mah teu naon. Nah, baik dari arah atas, di arah luhur, berarti eta luhur tak. Maupun di arah berarti lamun di arah luhur, si lalakina di luhur awena di handap. Wa min tahtihi atawa dari arah bawah lalakina di handap awena di luhur mangga eta ge. Wa min kidami atawa dari arah belakang atau dari arah depan di arah depan ieu awewe ieu lalaki ieu atau di arah belakang awena nya tukang. Geus kebayang kan? Mana ada dia ya? Ayo berarti supaya jelas gitu. Wa bi ai waktin dan pada waktu kapanpun yang suami kehendaki atau dina waktu non bae nu nikah hayang ku salaki atau dina waktu non bae nu nikah hayang ku awewe eta marek filaili di penting mangga atau rek ti beurang teh na rek bae rek ti penting heuh rek jam 12 beurang tangange mah mesang Sinawan. Baru. Biasa banget. Soalnya sampai baku itu, gitu lah, tinggal sampai naon biasa. Coba kayak, ayo coba. Jadi boleh, makanya dengan cara apapun, awas ya, dengan cara apapun, dengan posisi apapun. Kedua, dengan dari arah manapun, ketiga di waktu kapanpun. Dua kelompok posisi kumaha bae, tina arah nu mana bae, jeung waktu anu ilaha bae mah enggak bebas. Lakin tetapi ahlul ilmi tetapi wallahu a'lam. Kentang. Jangan aja. Kentang. Jangan aja.